Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Marta Anggara, mahasiswa Universitas Bandar Lampung yang mengikuti program beasiswa Bank Indonesia. Saya akan menampilkan bakat yang saya miliki dalam video. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan mosi yang berjudul Gerakan Sosial Harus Lebih Fokus pada Ketimpangan Ekonomi dan Diskriminasi Berbasis Identitas seperti gender dan etnis. Terima kasih, kami dari tim oposisi akan memaparkan apa yang perlu kami paparkan. Tapi sebelum itu, saya pembicara pertama akan menjelaskan alur daripada perdebatan kita pada pagi hari ini. Saya pembicara pertama, bagaimana ruang lingkup daripada perdebatan kita ini harus sesuai dengan prosedur, secara global, secara dunia. Tetapi untuk pembahasannya, saya pembicara pertama akan membahas tentang sosial ekonomi, dan nanti pembicara kedua dari tim kami oposisi akan menjelaskan bagaimana hukum itu bergerak di bidang mosi tersebut. Secara etimologi, gerakan sosial adalah aktivitas sosial yang berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang berbentuk organisasi. Dari etimologinya saja bahwa sudah dapat kita tekankan bahwa gerakan sosial itu hanya ingin mengubah suatu kondisi masyarakat, atau ada yang ingin dialurkan, atau ada yang ingin dicurahkan kepada suatu penguasa untuk mengubah norma-norma, untuk mengubah hukum-hukum, sistem-sistem yang sudah lama terjadi, dan ubah bagaimana, atau bisa jadi relevansi dengan zaman maupun tidak relevansi dengan zaman. Salah satu pendekatan dalam gerakan sosial yakni harus mobilisasi sumber daya manusia, karena memang tidak merata. Sumber daya manusia kita memang tidak merata, baik itu di bidang sumber daya manusianya secara real maupun di bidang sumber daya alam untuk kolektif manusia tersebut beradaptasi. Tetapi dalam bidang sosial saya membahasnya, yakni mobilisasi sosial itu dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber daya material, contohnya seperti uang, organisasi, dan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Dan yang kedua sumber daya non material, contohnya loyalitas, hubungan sosial, dan public relation. Nah, ini bagaimana hubungan public relation kita sesuai dengan apa yang dicurahkan oleh isi pikiran. Naluri pikiran itu harus kita curahkan, tetapi ingat, ada batasan-batasan dan harus relevansi, dan bagaimana setara dan adil bagi seluruh rakyat yang akan dijaminnya. Maka dari itu, di era sekarang, era modern sekarang ini, krisis sosial yang terjadi, bagaimana pemimpin sebagai tonggak tertinggi daripada pemimpin di suatu negara adalah perlu pemimpin yang memiliki komando dan kontrol sosialnya. Bagaimana dia mengontrol sosial, bagaimana isu-isu yang keluar dari masyarakat maupun masuk dari negara harus dikontrol oleh pemimpin melalui para pembantunya. Untuk itu, dia harus menciptakan point of idea dan problem solver. Tetapi tidak hanya pemimpin, kita sebagai rakyat harus menciptakan ide-ide yang revolusioner dan progresif. Untuk itu, kita lihat menilik daripada sistem ekonomi kita, beralih kepada ekonomi. Bahwa di era sekarang ini, bahwa ekonomi kita telah dihancurkan oleh yang namanya COVID-19. Tetapi bagaimana itu terjadi, kita memang di luar nalar kita. COVID-19 datang bukan kehendak setiap manusia untuk menghancurkan ekonomi, dan bahkan Indonesia akan menyentuh resesi, dan resesi itu akan mengakibatkan perekonomian kita akan lumpuh. Maka dari itu bukan hanya untuk perbaikan ekonomi saja, lebih banyak ada hak kemanusiaan yang dituntut di sana, tetapi bukan hanya di sistem ekonomi saja. Kita hanya memikirkan material untuk bagaimana negara itu supaya kolektifnya besar dan bagaimana hubungan investasinya besar, tetapi dilihat sisi lain, harus ada keadilan sosial yang harus dituntut untuk sesuai dengan ekonomi tersebut. Diskriminasi berbasis identitas, baik itu gender dan etnis, itu adalah hal-hal yang masa lampau. Itu sudah diatur oleh seluruh negara, baik itu rakyat kulit hitam, rakyat kulit putih, sawo matang, dan lain sebagainya, sudah diatur haknya untuk hidup. Maka untuk itu, sesuai dengan amanat konstitusi, gerakan sosial itu harus adil dan berkesinambungan dengan rakyat Indonesia dan global secara umumnya. Terima kasih.